Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya serta karunia dan tak lupa juga kita sholawat serta salam kita berikan kepada baginda Muhammad SAW. Semua kita diberikan syafaatnya di yaumil akhir. Oke, pertama-tama malam ini kita akan mulai podcast Repost ya. Yang pertama kali ini. Nah, dan mungkin sebelumnya aku perkenalan diri dulu ya Kak. Oke, assalamualaikum. Kenalkan nama aku Imam Iwan Syahmudara. Asal aku dari Sibolga, Sumatera Utara, dan juga saya dari Prodi Ekonomi Islam 2020, dan di sini saya sebagai staf di media jaringan Konseling 2022. Nah, di sini kita santai aja. Mungkin dari kakak kalau misalnya mau minum aja. Nah, saya juga minum sini. Santai aja ya. Siap, sambil santai aja, nggak usah terlalu formal lah. Ya. Oke, santai aja. Tambah aja Kak, formal. Oke. Ini kita buat kayak podcast sebelah ya. Gimana tuh? Close the door. Aduh. Nah, sekarang kita jadi komposer. Ya. Sekarang kita close the Zoom nggak? Ini kita online juga kan. Jadi kita mau bahas apa nih kira-kira nih? Oke, mungkin yang pertama dari Kak Rofi mungkin perkenalkan diri dulu, asal nama kakak, asal mana, dan juga dulu di Konseling jadi apa, mungkin diperkenalkan. Saya memperkenalkan diri dulu ya ke teman-teman ya. Nama saya Robi Aulia Zamora. Bisa dipanggil Robi, Lutfi atau Imam, mau boleh manggil saya Robi atau Zamora juga boleh, tapi biasanya dipanggil Robi. Asalnya dari Tangerang Selatan sih sebenarnya. Ya nggak jauh lah dari Lutfi, orang Bogor gitu. Lahir tahun 98, 25 Agustus 98. Dulu di Ekis juga, sama kayak Imam. Tapi angkatannya 2016. Ekonomi Islam 2016. Dulu di Forstilling itu, kalau waktu zaman masih muda, kan ada staf muda ya? Staf muda itu dulu ada namanya biro, masih ada nggak ya, Kompak? Nggak ada ya, sekarang paling ini kayak divisi MTQ-nya gitu lah, paling mentoring sih masuknya. Itu tahun 2016 staf muda, 2017 tuh humas, kalau sekarang namanya Medjar ya. Medjar tuh yang inisiasi tuh saya dulu, waktu tahun 2019 namanya ganti jadi Medjar, 2017 humas, 2018 dulu jadi kadep humas, 2019 jadi ketua umum Forstilling. Tuh, nggak tahu juga sih waktu itu kayaknya pada mabok kayaknya milih saya jadi ketua Forstilling juga. Itu sih mungkin itu ya. Kalau sekarang kesibukannya mungkin kerja di salah satu perusahaan lah, jadi bodak korporat gitulah ya, pada umumnya aja orang-orang kerja kantor gitu ya. Mungkin itu sih perkenalan diri secara singkat aja ya. Oke, baik. Terus dari pertanyaan selanjutnya, ini dari pertanyaan ini kami menghimpun dari pertanyaan dari staff-staff juga, kader lain yang mungkin penasaran juga nih sama Kakak. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana kondisi Forstilling pada masyarakat, mungkin dari sisi SDM, organisasi, ataupun budaya, proker, pas offline, gitu kan. Gimana? Maaf, kurang kedengeran suaranya. Sorry. Bagaimana kondisi Forstilling pada masa kakak, mungkin dari sisi SDM, organisasi, atau mungkin budaya di Forstilling dulu. Nah, mungkin seperti itu Kak. Oke. Ya, sebelumnya nih saya ngejelasin dikit ya. Jadi memang setiap zaman itu kan berbeda ya. Ada yang mungkin generasi kita mungkin zaman saya paling yang benar-benar terkenal tuh sosial media Instagram. Kalau zaman sekarang orang melihatnya ada TikTok juga dan segala macam ya. Jadi emang kita nggak bisa samain juga ya kalau masalah SDM. Walaupun mungkin secara SDM itu mungkin ada di masa dimana kita bagus, di masa kita juga ada yang nggak bagus.
Kalau dibilang SDM sih sebenarnya orang-orang force dealing sih setiap tahunnya tuh nggak ada beda sih. Pasti ada orang yang dia itu kuat, istilahnya ibarat kalau dalam bahasa anak Royce tuh sikoh lah. Kayak dia kalau misalkan dapat amanah dan segala macam tuh, ayo gas gitu. Tapi kalau yang saya lihat ya, mungkin ya perbedaannya antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu dikit yang sikoh, karena ngelihat anak Royce itu ya apa sih anak Royce gitu. Ya mau ngapain masuk Royce gitu? Apa sih? Karena kan Royce itu kan rohani Islam ya. Ya namanya sifatnya rohani itu biasa. Karena nggak bisa dibuktikan dengan akademik, saintik bisa sih sebenarnya dalam beberapa hal tertentu. Tapi kalau iman kan nggak bisa. Jadi sehingga masih banyak lah orang-orang yang kurang memperhatikan Royce pada zaman saya dulu gitu. Tapi semakin berkembang ke sini zaman sekarang, Royce tuh mulai berkembang. Orang-orang udah mulai, anak-anak Royce tuh udah mulai melek yang namanya internet, kehidupan di sosial media seperti apa. Walaupun di sosial media hari ini mudaratnya banyak juga ya. Seperti itu. Jadi semakin ke sini tuh orang-orang Royce tuh banyak yang bagus kayak ketum antum sekarang itu orang-orang hebat juga gitu. Jadi bagus, cuma mungkin yang menjadi salah satu tolak ukur itu tidak hanya sebuah keaktifan dalam sebuah Royce, tapi dalam yang paling penting itu satu, ketakwaan kita. Ketakwaan kita itu udah sampai mana sih? Dan itu yang bisa ngejawab tuh diri kalian masing-masing sebagai anggota Rohis sekarang, khususnya for stealing seperti itu. Kalau dulu zaman aneh itu, nggak enak kan ngomongnya aneh. Zaman saya aja, zaman saya itu anak Rohis tuh nggak banyak. Bisa dibilang paling satu departemen tuh cuma 2 orang staffnya yang cowok, misalnya ikhwan ya bahasa bahasa Arab bahasa Rohis itu ikhwan, akhwatnya itu biasanya yang banyak gitu, yang 3, 4 itu tuh yang aktif paling bisa dibilang cuma 1, cuma 2, dikit nggak terlalu banyak. Tapi sekalinya aktif, masya Allah banget gitu. Mereka benar-benar mendedikasikan dirinya untuk dakwah. Walaupun memang orang yang datang ke dakwah itu memang nggak mudah. Tapi semakin kesini orang-orang Rois itu semakin naik. Cuma ketika kita melihat ketakwaannya, stikohnya, ya itu yang bisa jawab adalah teman-teman sendiri. Bagaimana memperlakukan Rois itu tidak hanya sebatas lembaga organisasi semata kayak lembaga-lembaga yang lain. Lembaga sebelahnya posting, misalkan apa? Sebelahnya posting itu BEM ya. Udah pernah datang ke ini belum? Ke kampus? Alhamdulillah. Udah ya, udah pernah ngelihat ini kan? Apa sih? Kantor Sekret. apa ya bahasanya? Ya, sekret. Udah kan, udah ngelihat ya. Udah. Samping kan ada BEM ya, masih BEM ya. Terus ada CS, lantai bawah ada Ego juga. Itu beda gitu. Walaupun kalau CS mungkin kita masih sama. Itu sih mungkin dari saya. Gimana lanjut? Oke, jadi tadi seiring perkembangan zaman semakin lama banyak kader-kader yang udah mulai tumbuh ya kayak di First ini. Dan juga kita juga belum tentu yang keaktifan itu juga tingkat keaktifan sama takwanya berbanding lurus seperti itu ya Kak. Betul. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Oh iya, boleh. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu kira-kira menurut Kakak bagaimana cara agar sebuah LDF itu bisa dikatakan maju? Karena berdasarkan omongan dari BPI tahun ini, Angkatan Darat itu merupakan angkatan yang anggota dan stafnya kabinetnya paling aktif di berbagai kegiatan di KM, yang itu berdampak pada proses itu sendiri. Nah, bagaimana cara agar sebuah LDF itu dikatakan maju, Kak? Oke, ini kita mungkin itu menurut orang lah ya, tapi orang bisa menilai apapun. Jadi ya bukan berarti mungkin aktif menurut mereka itu aktif menurut aneh juga, menurut saya juga gitu. Ya mungkin setiap masa itu pasti setiap masa itu pasti punya kegemilangannya masing-masing. Gitu. Kalau kita ngomong aktif itu adalah gimana caranya kita memperlihatkan kalau bukan anggota sih, ibarat kayak sebuah lembaga fostering ini bisa melihat setiap isu yang ada di KM gitu. Itu yang paling penting.
Karena kita dakwah ini bukan buat orang internal aslinya. Justru orang internal force healing itu mereka tuh udah, walaupun mungkin nggak semuanya orang yang ahli agama, mungkin masih suka maksiat, mungkin masih ngerokok. Yang ngerokok mungkin orang-orang beda-beda lah pandangannya. Seperti itu. Beda-beda. Tapi setidaknya orang yang masuk force healing itu udah punya rasa untuk berdakwah gitu. Mereka ada kepedulian untuk berdakwah. Tapi bukan berarti orang luar force healing itu bukan orang yang concern agama gitu. Tapi sebagian besarnya pasti kan ya antum tahu sendiri lah semuanya ya, kalau misalkan mereka itu mungkin nggak ibarat adalah mereka buta gitu, apa kayak bias lah terhadap posting, bias lah terhadap lembaga dakwah, dan yang dimana kita harus memposisikan diri citra kita seperti apa gitu. Ibarat kan kayak gini, anggota DPR atau calon presiden deh, ini nggak apa-apa ngomong politik nih, aduh nggak enak deh kalau ngomong politik, janganlah. Kalau misalnya anggota presiden udah memposisikan dia ngelihat, oh ini baliho calon presiden 2024, itu apa? Citra. Juga dengan ketua posting, enggak ketua posting, juga dengan posting citranya seperti apa gitu. Karena hidup itu kan panggung sandiwara ya, tapi bukan munafik ya, maksudnya bukan menjadi orang munafik, tetapi menjadi orang yang bisa memberikan contoh yang baik dengan citra yang baik juga. Ibarat kayak personal branding zaman sekarang ya, bahasa kerennya anak-anak muda tuh personal branding kita. Ya nggak jaksel juga sih kalau personal branding ya. Nggak ada jaksel-jakselan kalau personal branding. Kalau ngomongin jaksel mah, which is literally ya itu jaksel. Jadi kita melihat citra kita gimana dulu nih di depan KM. Apa yang kita mau bawakan ke KM? Citra kita sebagai apa? Tapi jangan over. Kita berbaur tapi bukan melembur. Kita berbaur terhadap orang-orang tetapi bukan menjadi orang yang berbeda ketika kita antara masuk posting dengan keluar dari posting, walaupun cara penyikapan kita berbeda seperti itu. Gimana caranya? Itu yang harus dipikirkan. Itu waktu itu sih zaman saya itu ya minimal kita bisa ngobrol bareng, minimal bisa, apalagi kan saya sebagai ketua posting dulu, kalau pas zamannya ketua posting pasti kan ada ya, kalau lagi offline tuh orang depan posting itu kan ada yang biasa ngerokok tuh ya di depan marmer, tau nggak? Ada sekarang mah bukan meja marmer sih, sekarang meja hitam. Ya, itu kan ada meja kan. Depan sekre itu ada meja kan. Oh iya. Tapi nggak tahu deh. Kalau dari dulu sebenarnya emang nggak boleh ngerokok, cuma kadang-kadang masih ada yang nakal aja ngerokok di situ gitu. Nggak tahu sekarang udah lebih tegas apa enggak. Nah, biasanya zaman saya itu dulu pada ngerokok dan segala macam, anak-anak nongkrong. Ya udah saya nimbrung aja gitu. Entah itu makan, entah itu ngobrol dan segala macam. Dan taunya kenalnya dari mana, ya udah basa-basi aja. Karena mungkin nggak semua orang sih punya personalia kayak saya gitu, tapi minimal kalau mungkin dia malu atau segala macam, ya udah mungkin dia bisa ngobrol di sisi atau wadah yang lebih formal seperti itu, misalkan ngikut kegiatan KM dan segala macam. Intinya adalah kita nggak boleh nunggu bola lah, kita harus jemput bola, tetapi bukan berarti kita memaksa. Terus datang-datang, ini kan kalian bagian media datang-datang aja. Dulu waktu zaman saya dulu tuh kita datang ke edisi loh. Kita inian apa sih namanya? Kayak temu KM gitu lah ya. Itu edisi beda loh sama kita. Mereka ngedance, mereka masih ada apa ya? Mungkin mereka masih tarian ya cewek dan segala macam, terbuka dan segala macam. Kan beda banget. Tapi gimana caranya kita tetap bisa berbaur sama mereka? Walaupun mungkin ada beberapa hal yang tidak dibenarkan, tetapi bukan berarti kita melihatnya mereka hanya sebagai orang-orang seperti itu, enggak. Datang ke lembaga BEM, belajar. Ya, kalau kata pepatah bahasa Arab tuh ta'alam falaisal mar'u yuladu aliman, gitu. Belajarlah, karena orang tuh dilahirkan tuh dalam keadaan yang nggak berilmu, nggak mungkin kan baru lahir tiba-tiba langsung bisa ekonomi makro gitu, tiba-tiba bisa ekonometrik, tiba-tiba bisa statistik, kan nggak mungkin gitu. Nah, begitu pula kita belajar gitu, dari kita posting belajar dari BEM. Oh, gimana sih kok BEM bisa ya? Dia lebih aktif, misalnya kegiatan sosialnya lebih aktif. Oh, kastratnya BEM nih, kalau kajian tentang isu politik tuh kuat banget. Gimana anak posting tuh juga bisa gitu.
Walaupun tidak menutup kalau anak force healing dulu juga orang BEM juga. Dulu saya juga kayak gitu. Jadinya saya lumayan kenal. Itulah privilege saya dulu sih kayak gitu ya. Jadi karena saya dulu pernah ikut organisasi yang umum di FEB, jadi tahu gitu kondisinya seperti apa. Dan kalau misalkan itu dari saya ya sebagai ketua. Tapi kalau orang-orang lain juga dulu sekjen saya tuh juga orang-orangnya orang-orang hebat juga kebetulan gitu. Teman-teman kalau lihat Instagramnya tuh ada namanya Mas Jihar Gifari yang itu orang-orang hebat juga kalau tahu ya. Itu jauh lebih hebat dari saya. Orang-orang SDM fostering tuh juga nggak bisa diremehkan juga. Orang-orang hebat juga. Kalau misalkan kita ngelihat tipsnya lagi, selain yang tadi saya sebutin adalah gimana caranya fostering itu sebagai lembaga dakwah itu tidak hanya sebatas paham ilmu agama. Walaupun paling utama adalah ilmu agama. Itu paling utama tetap. Tapi dakwah itu kan tidak hanya sebatas mereka melewat podium masjid, tidak hanya sebatas lewat kajian dan segala macam. Tapi gimana caranya mereka paham terhadap isu-isu di luar. Mereka paham terhadap, misalkan contohnya adalah mereka bisa ngedesain, mereka bisa apa, bisa melakukan walaupun mungkin nilai dakwanya kecil misalnya. Tetapi minimal ada. Mungkin mereka memiliki, misalkan ada salah satu privilege atau salah satu kelebihan orang, anak posting itu punya kelebihan apa misalkan. Misalkan dia punya kelebihan main futsal, anak Sawori Gading. Gimana caranya dia bisa dakwah di posting? Ada anak posting. Bukan Sawori Gading sih dulu. Iya Sawori Gading, bukan Ebro. Ebro kan basket ya? Iya Sawori Gading futsal. Itu dia jago gitu. Ada juga yang anak kalau bulu tangkis nggak ada ya sih bulu tangkis LSO ya LSO nggak ada nggak sih bulu tangkis dulu komunitas ya oh kalau komunitas dulu bahkan saya dulu tahu ini nggak tahu komunitas ini nggak game di posting sekarang namanya apa sih SC ya dulu saya masuk situ sama dong main game juga ya sama saya juga main game itu dulu waktu itu saya juga gitu waktu itu ya walaupun sebenarnya itu juga mungkin main game juga mudaratnya banyak ya cuma emang seru juga gitu saya juga masuk situ juga jadi orang juga lumayan kenal gitu jadi mungkin itu salah satu privilege yang mungkin orang lain tuh belum punya tapi bukan berarti kita ngelihat hal itu adalah sebatas kita misalkan di fostering kita kayak gini, di Sawori Gading kita kayak gini. Enggak, bukan kayak gitu. Tapi gimana caranya di Sawori Gading kita bisa jadi orang yang bisa berbaur, tapi kita tetap bisa ngomongin, misalkan pelan-pelan lah, tipis-tipis ngomongin syariat Islam, walaupun mungkin kayak bercanda. Tapi bisa jadi itu adalah hal yang berbekas di hati orang-orang. Contoh misalkan kayak saya tadi ngomong, oh ini loh ada pepatah Arab ta'alam falaisal mar'u yuladu aliman. Walaupun pepatah Arab ya bukan hadis, tapi kan ada makna di situ. Ada juga mungkin tadi saya sebutin hadis la hasada illa fisnain, tidak ada iri kecuali dua hal gitu. Ya kita bisa lah ngomong dikit-dikit pelan-pelan. Karena kadang-kadang orang itu sebenarnya tuh pengen dia punya rasa kerohanian tuh tinggi. Nggak bohong. Itu penelitian orang-orang tuh udah banyak. Setiap manusia itu pasti adalah punya sifat di mana dia itu memiliki kehambaan. Walaupun mungkin sebenarnya dia bukan orang yang taat, tapi ada pasti. Seorang ateis pun, orang agnostik pun, pasti dia punya rasa, emang hidup gue mau dibawa kemana sih? Besok kita mau kemana? Terus kalau gue udah punya duit 10 juta sebulan, mau kemana? Terus kalau misalkan gue pacaran, mau ngapain? Mau kayak gini, mau ngelakuin ini. Terus kalau misalkan gue udah punya hal apapun, ngapain? Kayak gitu, pasti ada. Mereka berpikir, hakikat dunia itu apa? Nah, kita bisa masuk dari situ, dikit-dikit. Walaupun mungkin kita nggak punya keilmuan yang mumpuni, gitu. Tapi minimal kita mau belajar. Intinya mau belajar dulu. Ya, itu deh. Maaf ya, bacotnya banyak. Oke, coba. Lanjut. Berarti tadi prinsipnya kita sebagai kader fostering ini ya, kader fostering ataupun sebagai Islam kita bisa berbaur, tapi kita jangan melebur ya. Misalnya kita ya mungkin di B gitu atau mungkin di tempat yang tidak baik ya,
Nah, itu kita bisa berbaur ke mereka, tapi jangan melebur. Nah, kalau aku juga pernah sih dulu pas mungkin aku nongkrong sama orang-orang yang mungkin yang tidak paham agama, ada juga yang non-muslimkan. Nah, kadang tuh kan pas ada jam-jamnya nongkrong gitu kan. Nah, pas misalnya jam 7, jam 8, nah jam sekitar tengah malam itu kan pastinya masuk pelajaran filsafat gitu kan, nongkrong filsafat yang sok-sok filsafat gitu. Filsuf gitu ya. Ya, yang nanya-nanyain apa sih hidup itu, apa sih hidup itu. Itu bisa kita masuk ke sana, masuki nilai-nilai agama di situ. Bisa banget. Oke, baik. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, ini saya juga penasaran tidak bertanya. Nah, apakah pada periode kakak itu adakah stigma kalau terselingkuh itu kaku atau mungkin tertutup dan lain-lain seperti itu? Nah, apakah itu baik atau apakah itu bisa diatur sehingga mengikuti perkembangan zaman yang ada pada sekarang? Dan ataukah adakah tips dan trik untuk mengatasi stigma tersebut atau memberikannya saja? Seperti itu. Ya. Sebelum jadi ketum sama setelah jadi ketum, mindset saya berbeda sebenarnya. Karena masalah stigma kaku itu sampai kapanpun orang yang melakukan syariat Islam itu pasti kaku. Percaya nggak? Coba percaya nggak? Jawab dulu deh. Percaya nggak? Terserah sih. Gak apa-apa, bilang enggak mah nggak apa-apa. Sekitar 70 sih. 70, oke. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Imam Lutfi, karena ketika kita melaksanakan apa yang Islam kehendaki itu kan, itu adalah peraturan syariat gitu. Orang yang mempunyai peraturan itu pasti kaku. Contoh kayak gini. Kita nggak usah ngomongin Islam. Anggaplah kita orang liberal, ya. Anggap aja kita sekarang kita lagi liberal. Sekarang kita ngomongin masalah, nggak usah liberal deh, janganlah. Kita menjadi orang yang sebagai warga negara Indonesia aja. Dalam kita hak dan kewajiban kita sebagai WNI, warga negara Indonesia, itu kan ada yang namanya peraturan undang-undang dasar, ada yang namanya peraturan daerah perda, ada yang namanya permen, peraturan kementerian. Itu kan peraturan ya. Kalau nggak ada peraturan yang disepakati oleh orang-orang, kalau kita sepakat, itu kaku kan. Itu kan peraturan itu sifatnya emang kaku gitu. Cuma mungkin peraturan yang ada dalam syariat Islam itu berbeda dengan nafsu orang. Nafsu orang pengennya kayak gini. Apa yang dikehendaki orang itu kayak gini. Dulu saya pernah keinginan, ini kok anak Rois tuh kaku banget sih. Tapi saya berbeda sekarang pikirnya. Anak Rois tuh harus kaku, tapi ada catatannya. Kaku itu sebagai apa sih? Apakah kaku itu terhadap peraturan? Jadi kita harus definisin dulu makna kaku. Kakunya terhadap peraturan, atau kaku terhadap ketika kita bermuamalah, atau bahasa Indonesianya ketika kita berinteraksi terhadap, karena kita ngomongin fostering, jadi kita ngomong keluarga mahasiswa FEB, gimana caranya kita berinteraksi, gimana caranya kita berinteraksi kepada dosen, petugas kebersihan di sana, orang-orang keuangan dan segala macamnya. Gimana kita interaksinya? Itu kan berbeda-beda pandangan orang-orang. Jadi yang ternyata yang selama saya pelajari adalah kaku itu penting, tapi kaku secara akidah kita, secara syariat kita. Tapi kaku itu adalah sifatnya adalah kalau kita ngomongin kakunya adalah sifat muamalah, jelas nggak boleh. Kita nggak boleh. Karena Islam itu berhak dinikmati oleh semua orang. Islam itu berhak dimiliki oleh semua orang. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah Islam yang seperti apa yang kita anut. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin masalah stigma kaku, gimana cara kita menghilangkan? Yaitu gimana cara pendekatan kita, kembali lagi ke komunikasi kita. Apa yang kita gambarkan sebagai anak rohis? Mungkin kita lihat, anak rohis tuh ini ya, kalau ngomong sama akhwat itu ini gitu. Kalau salaman nggak boleh nyentuh, walaupun mungkin ada beberapa orang yang masih ya udahlah ya gitu.
oh anak Rohis kok kayak gini, jilbabnya gede. Oh anak Rohis kok. Tapi kadang-kadang stigma itu emang sampai kapanpun stigma orang itu, omongan orang itu akan selalu ada gitu. Contoh kayak gini, ada 2 kasus. Misalkan maaf ya, misalkan katakanlah ada satu orang yang berjilbab syar'i ketika di pantai, misalkan. Orang-orang liberal akan ngelihat, ih apaan sih di pantai tuh pakainya terbuka, pakai bikini aja gitu, kasarnya. Tapi ketika ada orang bikini, orang yang berbikini, misalkan di pantai, maaf ya ini agak kasar kalau dimasukin podcast gitu. Ketika misalkan ada orang yang mungkin orang pantai, orang-orang yang di peduli syariat Islam, iya apaan sih ini orang berbikini gitu, ngapain pakai bikini, bajunya ditutup dong misalnya. Kalau kita ngomongin dalam sisi pandangan non syariat, ya yang jelas apa non syariat, ya namanya kebebasan berpendapat dan segala. Tapi kalau kita ngomongin yang kita sebagai orang muslim, pasti kita lebih sepakat dengan pendapat yang kedua saya sampaikan. Jadi mau sampai kapanpun, mau ketika anak force stealing itu seperti ini, mau orang-orang BEM seperti ini, itu pasti ada stigma akan yang terjadi. Dan memang udah takdirnya sebagai orang yang melakukan syariat Islam itu stigmanya kaku, akuin aja. Tapi yang jadi pertanyaannya, yang jadi PR-nya itu jangan sampai kaku ketika kita interaksi. Agar apa? Agar orang itu mengetahui Islam itu seperti ini. Kaku itu hal yang nggak aneh. Gitu. Orang yang punya peraturan, contoh kayak gini, ada orang yang dia strict sama tujuannya. Misalkan dia ambis sebagai orang, misalnya kayak Imam nih ambis banget kuliah mulu gitu. Misalkan nggak pernah bolos, nggak pernah titip absen dan segala macam gitu. Dia pengen banget IPK 4. Diajak nongkrong misalkan atau diajak jalan-jalan, nggak ada nih, ada tugas. Misalkan skripsi, gue pengen skripsinya cepat kelar gitu. Itu kan strict juga, itu kan kaku namanya. Nah, tapi kenapa cuman force stealing aja yang dilihat seperti kaku? Karena apa? Karena sebagai anak Rohis itu emang nggak mudah, karena dia memperlihatkan syariat itu emang pada dasarnya itu ada yang sifatnya kaku, ada yang sifatnya tidak kaku. Ya kalau saya mendeskripsikan imam ya bagus lah. Semoga beneran ya, nggak bohong-bohongan aja ya, nggak cuma speak doang ya. Ya gitu aja sih sebenarnya ya. Kalau ngomongin stigma sampai kapanpun, nggak usah terlalu pedulin lah kata orang gitu. Ya orang tuh akan berkata apapun yang dia mau. Ibarat kayak gini, omongan orang tuh ya udah biarin aja. Tapi ada satu PR yang dimana omongan orang itu bisa jadi motivasi buat kita juga. Gitu. Jadi harus dipilah-pilih ya standarnya gimana. Jangan standar ganda nih. Gitu. Maksudnya standar ganda, kakunya, bukan. Maksudnya nggak bisa kita bilang standarnya standar tunggal. Gitu. Kakunya kaku semua hal, nggak bisa. Kita harus mikir dari sisi yang berbeda. Gitu. Ketika kita dibilangin kaku, kakunya karena kita gini, tapi kalau kakunya terhadap interaksi, wah itu jangan sampai. Gitu. Karena dakwah itu kan tentang cinta, dakwah itu tentang gimana caranya kita memperlihatkan, Islam itu adalah agama yang indah penuh kasih sayang. Gitu. Mungkin lanjut sih ke penutup yang terakhir. Boleh. Kan kami insya Allah semester depan itu udah masuk nih kegiatan kuliah organisasi secara offline ya, proker juga offline. Nah itu apa pesan kakak buat kami itu dalam menjalankan organisasi proker kuliah selama offline kan? Oke. Yang paling utama adalah ittaqillaha haitsu ma kunta, kalau kata hadis Rasulullah. Bertakwalah di mana saja kamu berada. Karena hidup kita itu sementara, manusia itu rata-rata umurnya cuma 63 tahun. Jadi gimana pun caranya, walaupun kita dalam kondisi apapun, dalam kondisi kita punya keilmuan agama sedikit apapun, seminim apapun, tetaplah kita bertakwa gitu. Tetaplah kita sadar bahwasanya Allah itu akan selalu ada ketika kita beraktivitas apapun, entah itu ketika kita maksiat, entah ketika itu kita beribadah. Karena kan hakikat iman tuh yazidu bitta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman itu bertambah ketika ada ketaatan dan berkurang ketika kita ada maksiat. Jadi gimana caranya kita tetap
istiqomah gitu. Walaupun pada hakikatnya hidup itu ya naik turun gitu. Itu adalah hal yang biasa. Futur ya, kalau tahu istilah futur nggak? Tahu nggak? Imam tahu futur. Gak tahu. Lutfi Nggak tahu tahu kan? futur. Sering Future tahu. Nah, futur tuh ibarat bahasa Burnout. bahasa gampangnya itu kayak ya kita lagi males gitu untuk melakukan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hal yang wajar. Itu kapanpun bisa terjadi. Apalagi kita bukan orang yang concern dengan ilmu agama ini sebenarnya. Tetapi kita punya kemauan. Minimal kita punya kemauan. Dan kita punya usaha untuk meraih hal itu. Itu yang pertama. Bertakwa dimanapun. Yang kedua, ya karena kuliah offline ya. Jujur, kuliah offline tuh kadang-kadang mungkin yang terbiasa kuliah online gitu ya. Lutfi misalkan baru kali ini gitu, baru tahu di mana terletak WC, letak dekanat di FEB. Lebih enak kuliah offline sebenarnya kalau dilihat, karena kalau kuliah online tuh kadang-kadang kita nggak fokus nggak sih? Ya, orangnya di mana, off cam, rapat. Orangnya di mana, lagi ngapain, pas dipanggil gitu. Misalkan Lutfi lagi rapat apa nih misalkan, atau lagi kelas, tiba-tiba ditanya gitu. Tiba-tiba lagi sambil jalan-jalan atau lagi sambil nyetir atau lagi ngapain. Itu nggak enak tuh kalau kayak gitu. Kalau kita mau komunikasi itu sulit kuliah online. Enak kan kuliah offline, walaupun mungkin aduh males nih kuliah offline, pagi-pagi harus bangun. Tapi percayalah kuliah offline tuh eh itulah kenapa ulama dulu tuh ulama tuh ketika kita ingin menuntut ilmu, ulama yang ngomong nih, bukan saya gitu. Saya mah apa gitu. Ulama bilang kalau misalnya kita ingin menuntut ilmu agama, datanglah ke orangnya langsung. Bahkan zaman dulu ulama itu dia pengen tahu satu hadis aja, dia itu harus berkelana melewati kota-kota seberapa ribu kilometer. Saking apa ya? Padahal cuma satu hadis, paling hadisnya tipis. Kadang-kadang hadis kan ngeselin ya, bukan ngeselin isinya ya, tapi ngeselin tuh kalau antum tahu gitu, hadis itu kan ada maton, ada periwayatan tuh apa sih? Kayak aduh lupa istilahnya apa. Dalam hadis tuh kan ada yang an Abu Hurairah, ada ini apa sih kayak sanad riwayat gitu. Sanad ya. Itu panjang banget, sanadnya bisa sampai berapa halaman dulu. Saya dulu pelajari pondok sih. Sanadnya banyak banget sampai 10 baris. Hadisnya cuman apa? Cuman hadisnya tuh cuman dikit, cuman satu baris doang. Padahal kayak gitu. Tapi itulah hakikat kita menuntut ilmu gitu. Hakikat menuntut ilmu adalah ya seperti itu. Jadi ya harus datang ke sumbernya itu lebih baik daripada kuliah online. Walaupun kuliah online zaman sekarang juga udah enak, sebenarnya udah cukup sebenarnya. Tapi kan kadang-kadang kita nggak fokus gitu. Jadi sadarlah kalau kuliah offline itu jauh lebih nikmat dibandingkan kuliah online. Walaupun mungkin dananya lebih gede, bayar kosan, kan dari luar Malang semua kan ini ya, bayar kosan. Kadang kalau akhir bulan kalau nggak makan Indomie makan Promak, minum air putih air galon habis, mesti ngerebus air, kan nggak ada yang tahu gitu. Tapi kita jangan berkecil hati, karena dulu Imam Syafi'i rahimahullah pernah bilang, merantaulah, kau akan melepaskan penat dari kota kelahiranmu. Misalkan Lutfi ini kan Bogor ya. Oh Bogor ini kan kalau di IG tuh sering orang bilang Bogor Moment, tau nggak? Dikiranya orang Bogor tuh banyaknya LGBT misalnya. Aduh Lutfi ini penat gitu. Walaupun sebenarnya enggak ya. Itu kan hanya oknum. Gitu. Penat banget nih, udah kita ke Malang gitu. Sambil kuliah bisa sambil jalan-jalan. Bisa sambil ke Bromo dan segala macam. Imam nih misalkan dari Sumatera Utara, orang Medan. Waduh, capek juga nih ketemu orang Medan gitu. Misalkan kayak misalnya saya capek juga nih ketemu siapa gitu. Daripada kita melakukan hal yang tidak bermanfaat, gibah dan nggak jelas, ya gitu bisa ke Malang, kita menuntut ilmu, kita bertemu orang baru, bercengkrama orang baru, mendapatkan
apa sih kayak mendapatkan relasi gitu, ketemu orang-orang hebat lainnya gitu kan, kayak gitu. Mungkin dari itu semoga kita mendapatkan manfaat dari yang jawaban diberikan oleh Karogi tadi. Amin namanya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, amin. Mungkin itu aja ya. Sebagai penutupnya tadi kita udah dimulai dengan bismillah. Sekarang kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil Alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.